Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi nih bareng aku Maman di channel Gabe Station atau Good Friend Station, yang artinya station bagi teman-teman yang baik seperti Anda. Lah, kok pakai Anda sekarang? Kok formal banget gitu loh? Iya, karena kemarin ada salah satu subscriber yang mengatakan kalau kata kamu itu mungkin identik dengan kurang sopan ya gitu. Karena emang di Lombok kalau kata kamu itu kalau konteksnya bahasa Sasak ya, bukan bahasa Indonesia, itu agak sedikit kasar sih sebenarnya. Cuma kalau konteksnya bahasa Indonesia yaitu biasa, itu fine aja. Apalagi kalau usia kita seumuran ya. Mungkin di sini usianya kakak yang komen kalau kata kamu itu lebih kasar, mungkin usianya lebih atas kalian. Jadi di sini aku ganti jadi kata good friend aja, sesuai dengan nama channel ini, GF Station ya, atau Good Friend Station. Nah, jadi good friend kali ini kita akan bahas tentang persamaan bahasa Jawa dan bahasa Lombok. Nah, kenapa aku membahas tentang bahasa Jawa dan bahasa Lombok ini? Karena aku pernah tinggal di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Solo, guys, di kota Solo. Siapa nih yang dari Solo? Angkat tangannya. Iya, aku salut banget sih sama orang-orang Solo karena begitu ramah. Dan jadi, karena keramah tamahannya, aku pun tuh juga semangat buat belajar bahasa Jawa, khususnya di Solo gitu loh. Di sana aku ada banyak pengalaman dan ada banyak teman-teman yang luar biasa baik. Jadi di sana, aku tuh tiap hari ngomong pakai bahasa Jawa sama teman-teman, sampai orang-orang sana itu ngiranya aku orang Solo asli, padahal aku orang Lombok, guys. Jadi aku disclaimer ya, aku nih orang Lombok, cuman aku bisa ngomong pakai bahasa Solo, bahasa Jawa Tengah ya, yang memang setiap hari aku gunakan di sana. Walaupun nggak semuanya aku lancar ya, lebih-lebih bahasa Kromo, guys. Kalau bahasa Kromo aku bener-bener kurang tahu ya, cuman tahu boten saget kayak gitu aja sih. Tapi kalau bahasa keseharian ya untuk teman-teman ya aku lumayan lancar gitu loh. Wow. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, kita langsung aja buat bahas bahasa Jawa yang sama pengucapannya dan sama maknanya dengan bahasa Sasak di Lombok. Waduh, ternyata ada banyak guys di sini, karena aku udah catat, aku dapat ada kayak satu halaman ya, ini hampir satu halaman yang membahas tentang kemiripan bahasa kita, guys. Nah, jadi sekarang kayak tahu kan kalau bahasa Lombok dan bahasa Jawa itu juga memiliki banyak kosakata-kosakata yang mirip. Tapi sebelum itu, guys, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Bantu channel kecil ini supaya jadi lebih berkembang lagi dan banyak diketahui. The first one adalah kelambi. Nah, yang pertama adalah kelambi. Kelambi di Jawa artinya baju, dan juga di Lombok ternyata sama, good friend. Di Lombok artinya juga baju. Misalkan ada bocah nih, buka baju sembarangan padahal ada acara formal. Akhirnya orang tuanya bilang, kamu ini loh, itu buka kelambi terus dari tadi, pasang kelambinya gitu. Nah, di sini orang Lombok sama orang Jawa pasti paham kan, yaitu pakai bajunya dong, ini ada acara formal. Nah, gitulah ya artinya. Kemudian kita lanjut, kata peteng. Nah, kalau di Lombok artinya adalah gelap. Di Jawa pun juga artinya sama. Peteng itu artinya di Jawa adalah gelap. Bahkan ada yang namanya peteng dedet di Jawa yang artinya gelap gulita. Dan ternyata di Lombok peteng dedet pun juga artinya gelap gulita, guys. Waduh, sama banget ya. Padahal tadi peteng aja udah mirip. Sekarang lagi peteng dedet, gelap gulita. Sama gitu loh. Keren. Di sini kita terkoneksi ya dengan kosakata-kosakata yang mirip seperti ini. Jadi aku kayak wow, amazing gitu loh, kayak Wow. ini adalah pengetahuan yang dimana teman-teman juga harus tahu gitu loh. Kayak aku nggak pengen tahu sendiri, jadi di sini aku pengen beritahu good friend juga ternyata kita ada loh kemiripan bahasa dengan bahasa di daerah lain. Kemudian kita lanjut lagi nih dengan kata yang ketiga yang artinya adalah kuda. Wih, nah di Lombok kuda itu apa, guys? Iya, bener banget. Kuda itu di Lombok jaran ya. Ternyata di Jawa juga jaran itu kuda. Jadi mirip ya. Cuman di Lombok itu kita nggak ada yang namanya jaran goyang, guys. Jaran goyang ya, nggak ada. Kalau di Jawa itu kita sering dengar dengan kata jaran goyang. Cuman kalau jaran goyang kan memang konteksnya bukan kuda ya, tapi lebih ke guna-guna gitu ya kalau di Jawa. Tapi kalau untuk jarannya aja kita sama, guys. Jaran di Lombok kuda dan di Jawa juga kuda. Gimana suara kuda? Ada yang tahu? Kata yang keempat, ada jangan. Nah, jangan. Stop, jangan mencuri hatiku. Ya, stop, jangan. Jangan. Nah, kalau jangan di Indonesia itu kayak kita tidak memperbolehkan sesuatu ya untuk dilakukan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, jangan itu artinya adalah sayur atau lauk gitu ya, guys ya. Dan ternyata di Lombok jangan juga artinya lauk, good friend. Jadi kayak apa jangan kita hari ini? Aku lapar banget nih gitu. Apa lauk kita hari ini? Cuman kalau di Lombok itu jangan itu bisa digunakan juga ke makanan yang terbuat dari daging ya. Kalau di Jawa itu kayaknya lebih identik dengan makanan yang terbuat dari sayur mayur atau tumbuhan. Misalkan sayur pepaya kita bilang jangan pepaya gitu kan ya, jangan kates. Nah, kalau di Lombok itu perbedaannya jangan itu juga bisa digunakan selain sayur kayak misalkan ikan atau daging sapi, daging kambing kita juga bisa bilang jangan.
Kita lanjut ya, biar kita nggak terlalu berlama-lama dengan kosakata jangan ini, karena aku di sini belum makan. Kemudian kata kembang. Nah, kalau di Jawa kan kembang itu artinya bunga. Di Lombok juga sama ternyata. Ternyata dalam bahasa Sasak, kembang juga bunga. Jadi, misalkan, wah kembang ini harum banget ya gitu. Artinya adalah, wah bunga ini harum banget. Jadi kita sama-sama paham ya. Kemudian di sini ada kata abang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia abang itu kan kakak ya, kakak laki-laki. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, abang itu adalah merah. Dan di Lombok juga abang artinya merah. Misalkan, wah ternyata uangmu di dompet semuanya abang nih gitu. Wah ternyata uang kamu di dalam dompet semuanya warna merah nih. Waduh, warna merah. Kalau warna merah itu berarti seratusan ribu ya. Ih, bagi-bagi dong guys. Aku di sini juga butuh uang. Ya semua orang butuh uang sih guys. Tapi jangan lupa ya, segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Kemudian di sini ada kata pawon, guys. Nah, kalau di Jawa kan pawon artinya adalah dapur. Nah, kalau di Lombok, pawon juga artinya sama, dapur. Tapi kalau di Lombok itu kita nyebutnya pawon ya, bukan pawon. Kalau di Jawa kan lebih ke huruf W ya, kalau kita langsung ke huruf O. Jadi di Lombok pawon, kalau di Jawa pawon. Kemudian selain kata dapur, ada kata bale guys. Kalau di Lombok bale itu artinya rumah guys, tapi di Jawa agak sedikit beda konteks ya. Di Jawa itu artinya tempat. Bisa itu rumah, bisa itu kantor atau apa gitu kan ya. Jadi kayak bale itu identik dengan tempat bernaung, cuma kalau di Lombok itu lebih ke rumah guys. Jadi kayak aku pengen pulang nih ke Bali, aku pengen pulang nih ke rumah. Kemudian di sini ada kata kates. Waduh, adidau kata kates. Nah, kates itu di Lombok adalah pepaya. Tapi kita juga biasa menyebutnya dengan kata gedang di Lombok. Nah, kalau di Jawa kan beda ya. Nah, kalau gedang itu di Jawa itu artinya pisang, cuma di Lombok artinya pepaya. Tapi kita punya kemiripan nih dalam kosakata yang lain atau sinonim dari kata gedang, yaitu kates. Nah, kalau kates kita di sini mirip, yang artinya juga pepaya. Kita lanjut. Di sini ada kata lawang. Nah, kalau di rumah kan nggak mungkin tuh, nggak ada lawang. Nah, lawang artinya di sini adalah bener banget. Lawang artinya adalah pintu, guys. Jadi kayak di Lombok juga pintu, di Jawa juga pintu. Lawang. Lawang sewu di Jawa artinya 1000 pintu. Kalau di Lombok itu lawang siu, misalkan 1000 pintu. Jadi sewu di Jawa itu 1000, di Lombok siu. Oh gini ya, ini kan 2 yu harusnya ya, 2. Nah, kalau gini, siu itu adalah 1000 di Jawa, di Lombok siu. Kalau di Jawa itu sewu, 1000. Kemudian lanjut, ada kata sedang. Wadidaw, sedang. Nah, kalau sedang itu dalam bahasa Indonesia kan sedang, kegiatan yang sedang terjadi ya. Kita melakukan sesuatu yang masih terjadi sampai saat ini. Cuma kalau dalam bahasa Jawa, sedang itu artinya sisir. Aduh, mana sisirannya? Nah, ini guys, ini sedang ya. Sedang, sisir. Tapi di Lombok juga sama. Ternyata di Lombok juga dalam bahasa Sasak, sedang itu artinya sisir. Tapi lebih sering dipakai di Lombok Barat, Mataram gitu guys. Kalau di Lombok Timur kita lebih sering manggilnya sisir sih, nyebutnya sisir. Ada kata sat guys. Wah, sat. Nah, sat di Jawa itu artinya air yang habis. Di Lombok pun juga sama. Misalkan airnya di bak tuh sat. Nah, airnya di bak itu habis total gitu loh. Kayak nggak ada air sama sekali. Sedikit pun nggak ada air, itu namanya sat. Benar-benar kering kerotang ya. Kemudian kita lanjut, ada kata mangan. Mangan di sini di Lombok dalam bahasa Sasak itu artinya adalah makan. Dan di Jawa pun juga mangan artinya makan. Wih, tos dulu, ternyata kita punya kosakata yang sama, mangan. Kemudian selain mangan ada kata dahar juga, yang konteksnya lebih halus kalau di Lombok. Nah, dahar di Lombok artinya makan juga. Dan di Jawa pun juga konteksnya lebih halus, yang artinya juga makan. Wih, sama lagi. Tadi makan sama, dahar juga sama. Wah, hebat banget ya ini. Kosakata kita ini ada yang mirip gitu, padahal kita lumayan jauh loh jaraknya. Jawa, Solo, sama Lombok. Itu berapa kilo ya? Mungkin ada ribuan kilometer nggak sih? Terpisah oleh laut, juga terpisah oleh ruang dan waktu, WITA dan WIB. Kemudian kita lanjut nih, ada kata enggih. Kalau kita di Lombok itu dalam bahasa Sasak, kita bilang iya. Ini konteksnya yang biasa ya, tidak halus-halus banget, itu kata au. Nah, au itu di sini artinya adalah iya. Nah, kalau di Jawa kan yang biasa aja kata iya yang digunakan secara casual, yang biasa digunakan itu iyo ya. Tapi kalau kata yang halus itu enggih. Dan ternyata kata enggih itu juga di Lombok artinya sama, yang artinya iya. Dan ternyata penggunaan konteksnya juga pun sama, yaitu ketika berbicara secara formal. Itu kita menggunakan kata enggih. Wah, keren sih ya. Kemudian yang ke-16 ada kata potlot. Nah, di Jawa itu potlot artinya adalah pensil. Dan di Lombok juga artinya ternyata pensil, guys. Ternyata di Lombok juga artinya pensil. Wah,
luwe ternyata bahasa Lombok sak mirip kan bahasa Jawa nih. Dan kemudian ada kata mambu. Waduh, kowe iki mambu tenan no, pancen kowe iki mambu ya. Misalkan itu artinya apa ya? Pasti orang Jawa paham ya. Kalau di Lombok mungkin nggak paham karena ini kan konteksnya pakai kalimat ya. Tapi kalau kata mambunya aja orang Lombok tuh paham guys. Yaitu artinya adalah bau. Mambu itu bais, bais guys. Kalau dalam bahasa Lombok itu sinonim dari kata mambu itu adalah bais ya. Ya, nah gitu guys. Jadi kalau kata mambu di Lombok itu artinya bau. Dan di Jawa juga artinya sama, yaitu adalah bau. Ada kata selawe, selawe. Di sini kalau di Lombok namanya itu selae. Jadi selawe sama selae. Ayo apa artinya? Iya, bener banget, selawe atau selae. Selawe di Jawa artinya 25 dan selae di Lombok juga artinya 25. Beda sedikit pengucapan aja sih guys, cuman mirip-mirip ya, selawe sama selai. Oke, di sini kita lanjut ya, yaitu kata pitu. Kalau di Jawa pitu itu 7, di Lombok itu pitu ya, pitu itu juga artinya 7. Bedanya itu cuman ada apostro di belakang katanya. Kalau di Lombok itu pitu ada apostro ya di atasnya. Jadi gitu ya, di belakangnya itu pitu yang artinya 7. Kemudian di Jawa itu nggak ada apostro-nya, langsung pitu yang artinya 7. Mirip-mirip pengucapannya tapi artinya sama ya. Okay. Kemudian di sini ada kata moro-moro. Nah, moro-moro. Moro-moro itu dalam bahasa Jawa yang artinya adalah tiba-tiba. Nah, kalau di Lombok itu tiba-tiba ya. Di Lombok itu tiba-tiba juga ternyata artinya, tapi pengucapannya atau pronunciation-nya itu beda. Kalau di Jawa moro-moro, kalau di Lombok marah-marah. Jadi kita menggunakan kata a atau kata mare-mare, karena di Lombok itu sering menggunakan huruf e juga. Kayak misalkan huruf a itu jadi huruf e. Contohnya itu mata jadi mate, apa jadi apa gitu. Surga jadi surga. Nah, itu di Lombok tuh guys. Tapi kalau di Jawa kan itu lebih ke o ya, kayak apa jadi opo. Terus mata jadi moto. Surga jadi surgo. Nah, kayak gitu. Jadi kalau di Lombok itu kita lebih menggunakan huruf E kayak Malaysia gitu ya guys ya. Nggak semua daerah di Lombok sih gitu. Cuman emang secara keseluruhan kita seringnya menggunakan pengucapan E ya. Ketika huruf vokal A berada di akhir. Di sini ada kata melet. Nah, kalau di Jawa melet ya. Di sini pengucapan huruf E-nya itu beda. Kalau di Jawa itu melet. Melet ya. Kalau di Lombok itu melet. Melet di Jawa itu mengeluarkan lidah kayak nah itu melet di Jawa. Kalau di Lombok melet, melet itu mau, pengen, kepengen. Aku melet makan kates nih, aku pengen makan pepaya gitu loh. Aku melet beli kembang nih, aku pengen beli bunga. Kalau di Jawa tapi beda nih konteksnya. Aku melet kates berarti aku menjulurkan lidah ke kates dong, kayak ngeri banget ya. Ngapain gitu loh menjulurkan lidah ke kates? Waduh, ini bahaya nih, bahaya. Siapa yang suka gini nih, menjulurkan lidah ke kates? Jangan ya, Dek, ya jangan. Aku pikir itu aja sih guys ya. Oke. Di sini aku happy banget udah bahas ini semua, dan aku juga ngerasa kayak lebih dapat itu rasa kekeluargaannya dengan orang-orang Jawa, lebih-lebih di Solo ya, karena orang-orangnya benar-benar baik banget. Jadi aku pun juga, walaupun aku orang Lombok di sana, menetap di sana, orang-orang juga pada baik ke aku, teman-temanku banyak, dan aku bahagia banget bisa menjalankan pengalaman experience aku di Jawa, di Solo lebih tepatnya, dengan orang-orang yang juga baik-baik banget. Jadi di sini aku mau disclaimer juga guys ya, karena di sini aku tidak ada niatan untuk menjelek-jelekan bahasa satu dengan bahasa yang lain, yaitu bahasa Jawa dengan bahasa Lombok. Kita semua memiliki ciri khas kita masing-masing. Aku bangga dengan bahasa Sasak Lombokku, dan aku juga bangga dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Solo. Yang dimana di sini juga sekarang aku udah lumayan lancar menggunakan bahasa Jawa ya. Jadi nekene aku iki alhamdulillah saged ngomong bahasa Jawa, tapi ya enggak patek, bukan enggak patek sih, tapi koyo enggak iso kabeh ya, koyo basa Kromo kowe iki durung iso. Cuman yang jelas aku seneng banget ngomong karo awakmu podo, temen-temen kabeh ning kene iki good friend ngomong bahasa Jawa. Jadi ngono batur-batur wah luwih gate ngrawasane. Dek temai endah kanca batur-batur ndek teh semel endah keloyan ngerawas jari wah ke aku lapah endah nih. Jadi sebelum aku tutup video ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share ya. Good friend, kita ketemu lagi di video-video berikutnya, dan see you soon. Bye guys. Bye.